Jadi kita diberi amanah anak, mendidik mereka tidak mengarahkan kepada ta'aruf ya, atau kalau bahasa sekarang ma'rifatullah ya. Al-Quran itu ada di dalam dadanya sehingga mencerahkan pikirannya, mencerahkan jiwanya, dan ini yang paling penting adalah membentuk akhlaknya. Atau berhati-hati bersikap kepada anak karena nanti akan membentuk karakter akhlak. Dia akan luka hatinya dan bisa jadi dia akan mengulang peristiwa itu. Bisa jadi juga dia akan, mohon maaf ya, tidak suka atau punya trauma kepada orang tuanya karena pernah dibentak di muka umum, ya tidak mendapatkan kasih sayang sehingga melukai jiwanya, dan ini menjadi anak-anak yang tidak peka kepada orang lain. Dan ini akibatnya yang sekarang kita rasakan adalah, bukan rasakan lagi, kita alami, anak-anak yang mudah membuli temannya di kelas, ya, tidak punya adab karena potensi kebaikan pada dirinya itu tidak dijaga, dipelihara oleh kedua orang tuanya. Jadi wal yakhshal ladzina law taraka min khalfihim dzurriyyatan di'afa, jangan sampai terjadi lemah iman, lemah akhlaknya. Nah, yang ketiga jangan sampai, nah ini yang juga adalah penting, jangan sampai terjadi lemah fisiknya, ya, fisik, jasad, badan. Kalau sekarang istilahnya diberikan asupan bergizi, nah itu kan bahkan dimulai dari dalam kandungan, ya dipenuhi semuanya sehingga anak itu tumbuh sehat, sempurna dalam pandangan manusia, tentunya terpenuhi gizi, asupan gizinya, ibunya juga sehat. Maka itulah kenapa ya Masya Allah Islam itu sangat memperhatikan ini, bahkan kepada ibu yang hamil dan menyusui di bulan Ramadan dikasih rukhsah. Ya, melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh berbuka, boleh bayar fidyah, boleh mengganti pada hari lain. Nah, tentu ini para imam imam mazhab kita berbeda-beda ya. Bab fikih ya, tidak kita bahas di sini. Artinya saya ingin melihat Islam memberi kemudahan-kemudahan buat kita agar aspek fisik dan psikologi seorang ibu terpenuhi di bulan Ramadan. Maka buat yang susah payah, ya, hamlan hamlu wa fisoluhu fi amaini, ya, dalam keadaan lemah semakin lemah, ya, selama 2 tahun karena hamil 9 bulan begitu nyusui, boleh berbuka, boleh diganti di hari lain, bayar fidyah boleh, ya. Nah, ini sebuah keringanan untuk dalam rangka Islam sangat memperhatikan tentang kesehatan ibu dan janinnya, supaya asupan gizinya tetap masuk dengan sempurna, dengan baik, begitu. Masya Allah. Belum lagi nanti tuh setelah lahir juga begitu, ya, diperhatikan makanannya, diperintahkan olahraga. Rasulullah hari itu memerintahkan kepada bagaimana? Pada anak-anak, diajari berkuda, ya. Ajarilah anak-anakmu berkuda. Itu kan berkuda itu perlu keberanian, perlu kekuatan fisik. Juga berenang. Ajari anak kamu berenang. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita lihat hari ini kata teman-teman saya, berenang itu adalah olahraga terbaik di antara banyak olahraga yang lain. Karena menggerakkan semua fisik, ya. Tangan, kaki. Tentu saja ini bagi yang menyukainya, ya. Sebab bentuk olahraga macam-macam intinya kepada kita semua memperhatikan aspek kekuatan jasad, kekuatan fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ya, maksud yang kuat itu kuat fisiknya, ya, kuat akalnya, kuat jiwanya. Dan saya kira refleksinya kepada kita adalah siapapun yang memiliki 3 kategori ini tentu ini akan disukai juga oleh makhluk lainnya, oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Fisik bagus, sehat, ya. Dia akan diberikan amanah yang tentunya lebih daripada yang lain. Ya memang sih kalau misalnya kita punya motivasi yang kuat tapi badan sakit-sakitan, susah juga kalau mau berangkat pergi, ya, nggak bisa keluar rumah karena sakit dan seterusnya. Nah, inilah pandangan Islam tentang hal yang paling mendasar, kata dzurriyyatan di'afa, jangan sampai
ninggalkan generasi yang lemah. Kata-kata dzurriyyah itu artinya bukan hanya kepada anak saja, tapi sampai kepada cucu, anak cucu, dan seterusnya, tidak terputus. Dengan kata lain, pesan Al-Quran tentang agar tidak terjadi atau terbentuk generasi yang lemah itu selamanya, abadan, sampai hari kiamat pesan ini prinsip tidak berubah. Ya. Kuat imannya, kuat bagus akhlaknya, kuat fisiknya. Nah, Abdullah Nasir ini memecah lagi sebenarnya ya dari 3 ini kepada apa yang disebut 8 prinsip pendidikan dalam Islam. 1, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, akalnya ya, maksudnya belajar, dididik, disekolahkan, anak-anak kita diarahkan terus untuk terus belajar. Kemudian yang keempat, pendidikan sosial, pendidikan kejiwaan, pendidikan seks, atau dalam bahasa Arab namanya at-tarbiyah al-jinsiyah. Ya. Jadi Islam itu sebenarnya sudah ada sex education, ya, pendidikan seks sejak dini. Salah satu contoh saya sedikit bahas ini tentang memisahkan tidur anak sejak usia 7 tahun. Pisahkanlah tidur anakmu ketika dia usia 7 tahun. Itu sabda Nabi SAW. Laki dan perempuan dipisah sejak usia 7 tahun, karena sangat mungkin 7 tahun itu anak sudah ada yang, maaf ya, balik begitu ya. Buat laki-laki sudah mimpi. Hari ini saya mendapati data sekitar hampir 70% anak-anak usia 9 tahun yang laki-laki sudah mimpi. Bayangkan kalau tidak disiapkan sejak dini, ya, sejak awal. Ini sebenarnya dampaknya dampak ekonomi juga nih kepada kesejahteraan. Jadi laki-laki kalau menikah orientasinya, pikirannya adalah bagaimana dia punya rumah minimal 3 kamar untuk orang tuanya, untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Subhanallah, jadi memotivasi para bapak, kaum ayah agar dari sejak awal ketika menikah orientasinya adalah orientasi kesejahteraan buat keluarga. Bukan jadi, mohon maaf, laki-laki pengangguran yang, mohon maaf, hanya mengandalkan kepada misalnya memberdayakan istri untuk bekerja. Laki-laki harus maju pikirannya, bahkan harus lebih maju dari istrinya ya. Kalau saya menikah, saya akan membuat sejahtera istri saya, keluarga saya, anak-anak saya. Yang terlihat pertama kali itu adalah rumah minimal 3 kamar. Jadi dari konsep tentang pisahkan tidur anak laki-laki dan anak perempuan sejak usia 7 tahun, berarti kan pikiran kita harus sudah mulai punya kamar minimal 3. Kalau minimal 3 berarti pikirannya apa? Sejahtera, begitu. Ya, kemampuan membeli atau memiliki rumah yang cukup untuk kalau punya anak laki dan perempuan bisa dipisah. Itu contoh lain tentang pendidikan seks adalah mengetuk kamar. Dan itu ada dalam Al-Quran, surat An-Nur. Ya. Jadi kita tidak boleh, atau mungkin bahasa gini, kita harus membiasakan semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak kita, masuk kamar di 3 waktu. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran untuk meminta izin. Artinya buat kita yang orang tua, mengunci kamarnya di 3 waktu ini. Setelah sholat isya, waktu habis sholat subuh, dan waktu istirahat di waktu siang hari. Karena di 3 waktu ini sangat mungkin kedua orang tua dalam kondisi membuka aurat, tidak siap. Ya, jadi orang tuanya harus mengunci pintunya. Sehingga anak mau masuk, dia harus minta izin. Tok, tok, tok. Dan itu harus dibiasakan. Nanti kalau mau masuk kamar ibu atau kamar umi, ketok pintu ya. Jangan sampai langsung main dorong. Ini bagian dari adab dalam Islam. Masya Allah, ini yang disebut dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam sebagai at-tarbiyah al-jinsiyah. Termasuk misalnya tentang membentuk martabat kelaki-lakian dan martabat keperempuanan itu dengan berpakaian. Itu adalah bagian dari proses tarbiyah jinsiyah, pendidikan seks sejak dini. Misalnya anak perempuan dibiasakan menutup aurat. Ya. Karena di Indonesia ini tidak memberlakukan tentang hukum menutup aurat,
kalau sudah dewasa. Jadi kita harus dibiasakan dari kecil. Beda dengan di Arab ya. Anak-anak di sana dari kecil-kecil ya masih terbuka. Tapi begitu sudah dewasa, di titik-titik tertentu, Makkah, Madinah, seorang perempuan dewasa itu harus sudah pakai jilbab ya, menutup aurat. Kalau di Indonesia harus dibiasakan dari kecil agar dia ketika dewasa tidak asing, tidak merasa aneh ketika menggunakan jilbab atau ketika diperintahkan untuk menutup aurat. Nah, kalau tidak dibiasakan susah kan bentuknya. Ya. Saya ingin mengutip pendapatnya Muhammad Qutb dalam bukunya Prinsip Metode Pendidikan dalam Islam, itu ada 5. 1 keteladanan, 2 pembiasaan, 3 nasihat, 4 lewat cerita, yang kelima lewat reward and punishment. Jadi kasih hadiah dan kasih sanksi. Ini terakhir. Nah, yang tadi yang saya sebutkan yang ketiga, mohon maaf, pembiasaan ya. Jadi saya ulang, keteladanan, pembiasaan, berarti yang kedua, yang mulahazat. Nah, ini harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, susah membentuknya. Dan proses pembiasaan itu harus dimulai ketika dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir sendiri, nalarnya sudah mulai bekerja dengan baik, sudah bisa memilih dan memilah ini baik dan buruk, makanya dia harus dibiasakan. Jadi sudah jadi habit. Kalau sudah jadi habit, sudah sulit meninggalkan, jadilah apa yang disebut dengan budaya. Nah ya, jadi budaya kita keluarga-keluarga muslim adalah membiasakan menutup aurat sejak kecil, ya, sejak sebelum dia dewasa, agar nanti ketika dia dewasa, atau kalau dalam bahasa Islam sejak dia balik atau mukallaf, laki-laki itu sudah mimpi, perempuan sudah haid, maka sudah jatuh hukumnya dia menjalankan syariat Islam. Perintah sholat, menutup aurat, tadi pisah tidur laki dan perempuan, ya. Nah, inilah yang bagian yang disebut dengan at-tarbiyah al-jinsiyah. Jadi saya ulang lagi, penjabaran atau breakdown dari 3 prinsip yang saya sebut, jangan sampai lemah akal, lemah iman, lemah fisik, itu adalah 1, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah ya, ini saya lupa tadi ya, pendidikan ibadah, jadi membiasakan ibadah pada anak kecil. Yang keempat, pendidikan sosial, kemudian pendidikan kejiwaan, pendidikan fisik, dan pendidikan seksual. Jadi ada 7 prinsip yang saya sebut berdasarkan para pakar pendidikan anak Islam. Ini disebut dengan parenting Qur'aniyah. Insya Allah nanti dari 7 prinsip ini akan lahir generasi yang dicita-citakan di dalam Al-Quran, sebut generasi as-salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini sebenarnya doa yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, Afsilat ya, di dalam Al-Quran. Hendaknya kita para orang tua mendoakan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solihat. Kenapa saya menyebut generasi soleh dan solihat, tidak menyebut generasi Qur'ani? Pertama, istilah ini ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah sendiri menyebut seorang akan meninggal, akan mati, semuanya ditinggal kecuali 3. Pertama, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, sedekah jariyah yang akan mengalir terus. Nah, yang kaitannya dengan tema kita adalah tentang doa anak yang soleh. Artinya orang tua itu penting berpikir tentang anak-anak yang soleh. Anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dia adalah bagian dari kriteria anak yang soleh gitu. Supaya begini, mohon maaf ya, banyak juga yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau anak-anaknya memang tidak bisa selesai 30 juz, Ibu? Bagaimana kalau dia memang hanya selesai dengan 1 juz? Bagaimana kalau dia tidak bisa menghafal Quran? Pada masa sahabat juga ada sahabat-sahabat yang tidak selesai 30 juz, tidak selesai. Ya, meskipun itu keutamaan. Saya tadi baru saja juga baca, Rasulullah juga tidak menghatamkan Al-Quran 30 juz pada bulan Ramadan. Karena memang ayatnya juga tidak lengkap sampai 30 juz ya. Baru ketika Haji Wada ayat itu dilengkapi dengan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu baru sempurna 30 juz. Tapi intinya bagaimana anak-anak kita, keluarga kita semua terus berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, setiap hari, pikirannya, dimanapun dia berada, interaksi dengan Al-Quran. Dalam jiwanya, Al-Quran itu ada di dalam dadanya. Sehingga mencerahkan pikirannya, mencerahkan jiwanya. Dan ini yang paling penting adalah membentuk akhlaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran yang berjalan, ya. Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup dalam keseharian kita. Takut korupsi, takut menyakiti orang, takut mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini dilarang dalam Islam, ya. Mencela, menyakiti saudaranya, ya. Ini kan bagian dari akhlak. Insya Allah kita kembalikan, kita kokohkan generasi kita hari ini di Indonesia kembali bersama Al-Quran. Kalau boleh dibilang inilah hakikat daripada terbentuknya keluarga dakwah. Keluarga yang disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demikian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.